Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dipertemukan di dalam pembelajaran melalui daring atau online. Ya, sudah siap anak-anakku? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih murojaah di pelajaran yang ke-8 terkait dengan adab masuk masjid. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap umatnya, termasuk kita. Jangankan adab masuk masjid, adab yang sangat sepele menurut kita mungkin ya, masuk WC atau adab buang air, itu pun Rasulullah ajarkan kepada umatnya, kepada kita semuanya. Maka itu bentuk kasih sayang daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Apalagi ini satu perkara yang sangat besar yang menyangkut ibadah kita di tempat yang mulia, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu masjid. Maka tentu lebih perhatian lagi ya, Rasulullah kepada kita semuanya, dan juga kita tentunya lebih memperhatikan terkait dengan adab-adab masuk masjid tersebut. Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya kita sampaikan tentang keutamaan ya. Kita murojaah yang kemarin sudah kita sampaikan ya, tentang keutamaan masjid. Ya. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi jelas di situ Rasulullah sebutkan sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Maka kita tentunya menghormati, kita tentunya ya menjaga kebersihan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu masjid. Baik. Maka jangan sembarangan gitu. Ketika kita masuk masjid, ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya ketika kita masuk ke dalam masjid. Di antaranya apa adab-adab masuk ke dalam masjid ataupun adab-adab di dalam masjid? Ya, kita lihat dalam slide ya, adab di dalam masjid. Ya, yang pertama, mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan ketika kita masuk ke dalam masjid. Ya. Kemudian sambil kita mengucapkan doa. Sambil kita mengucapkan doa, bagaimana doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dihafal ya anak-anakku? Dihafal semuanya, gampang doanya ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dihafal, kemudian dipraktekkan. Jadi kalian masuk masjid ya harus menerapkan adab yang pertama tersebut. Jangan lari-lari ya toh, masuk tanpa mengucapkan ya doa. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua,
mendahulukan kaki kiri ketika kita keluar dari masjid. Ya, kaki kiri dulu. Kalau tadi masuk kaki kanan dulu, kalau keluar kaki kiri dulu. Kemudian berdoa dengan doa yang Rasulullah ajarkan pada kita, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaanmu. Jadi ini dihafalkan juga anak-anak. Kalau masuk berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar kaki kiri dulu, kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian adab yang berikutnya yaitu tidak gaduh di dalam masjid. Gaduh itu apa? Ribut, rame, gojekan, tidak tenang di dalam masjid, ya. Nah itu. Maka Ustaz ingatkan pada anak-anak ketika antum dan teman-teman pergi ke masjid, jangan suka gaduh di dalam masjid. Maka masuk masjid, ya, gunakan adab-adabnya yang sopan, ya, supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan sholat sunnah, orang lain yang sedang melakukan zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya yang ada di dalam masjid. Anak-anak kembali buka buku paketnya halaman 51 ya, kemarin sudah disampaikan Ustadz di buku halaman 51 terkait dengan ceritanya Sa'ad dan Salman ya, Sa'ad dan Salman yang ada di dalam masjid ya. Bahkan anak-anakku sekalian, ketika kita masuk dalam masjid ya, atau ketika kita membaca Al-Qur'an pun itu diharapkan untuk tidak mengeraskan suaranya apabila ada orang yang sholat. Takutnya apa? Mengganggu kekhusyukan, ya, konsentrasi orang yang sedang sholat tersebut. Nah, jadi di slide itu ada ya, kalimat, jika aku membaca Al-Quran di dalam masjid, maka aku tidak mengeraskan suaraku agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nah, jadi itu juga menunjukkan sunnahnya ketika kita masuk masjid, kita baca Al-Quran. Namun perlu diingat, tidak boleh kita membaca dengan suara yang keras, apalagi ketika ada orang yang sedang sholat. Baik. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada amalan-amalan ya, mengerjakan amalan yang keempat, mengerjakan amalan-amalan di dalam masjid. Apa saja amalannya? Ya, yang pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi jangan duduk ketika masuk masjid sebelum mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sholat untuk menghormati, untuk memuliakan masjid. Nah, Nabi ajarkan juga seperti itu. Bahkan ketika beliau berkhutbah pun ada sahabat yang masuk ke masjid langsung duduk mendengarkan khutbah. Itu Nabi perintahkan sahabat tersebut untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi ini menunjukkan sunnah yang ditekankan ya, sunnah yang ditekankan. Sampai-sampai Nabi saat khutbah pun ada seorang sahabat yang datang ke masjid terlambat ya, langsung dia duduk, maka Nabi perintahkan untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Maka anak-anak juga seperti itu ya, jangan duduk ya, kecuali sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kecuali nanti kalau sholatnya sudah telat ya, antum datang ke masjid sudah telat atau kita sudah iqomat di situ ya, sudah iqomat ya, kita langsung mengikuti sholat fardu di situ, mengikuti jamaah. Kita tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi itu artinya dilakukan ketika kita datang lebih awal ya, sebelum iqamah atau sebelum sholat didirikan. Ya, nggak boleh kamu, wah, saya tak sholat dulu meskipun imam sudah berdiri, sudah takbir, sudah melakukan jamaah, kalian mau sholat tahiyatul masjid, nggak boleh.
Artinya kita lebih utamakan mengikuti sholat fardu. Bisa difahami ya? Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah, jadi itu amalan yang bisa dilakukan di masjid. Bahkan ada sahabat itu yang mereka hafal Al-Quran itu hanya menunggu atau memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Nah, dan juga banyak para hufat ya, para penghafal Al-Quran itu mereka juga memanfaatkan waktu-waktu yang singkat itu antara azan dan iqamah, mereka gunakan untuk membaca Al-Quran, mereka gunakan untuk murojaah Al-Quran, mereka gunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi ini satu amalan yang mulia yang bisa dikerjakan di dalam masjid sambil nunggu waktu iqamah. Atau antum juga ketika sholat fardu selesai, ketika nggak pulang boleh ya mengerjakan sholat mengerjakan amalan tersebut, membaca Al-Quran. Umpamanya antum dari maghrib sampai isya tidak pulang, artinya daripada wirawiri ya bolak-balik ke rumah ke masjid, antum nunggu di masjid. Nah, boleh di situ membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran. Itu merupakan amalan yang sangat mulia. Begitu, okay? Kemudian yang ketiga, setelah tahiyatul masjid membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan zikir-zikir yang diada-adakan, bukan zikir-zikir yang ya tidak diperintahkan atau tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka banyak sekali zikir-zikir ya, kalimat-kalimat thayyibah ya. Kita baca takbir, kita baca tahmid, kita baca tasbih, ya itu termasuk zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar ya, kita baca la haula wala quwata illa billah ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba nanti daripada anak-anak bergerombol di masjid terus ngobrol cerita ngalor ngidul tidak ada faedahnya, lebih baik sambil menunggu waktu iqamah bisa dengan zikir, atau setelah sholat bisa dengan zikir ya. Itulah diantara ketiga amalan-amalan yang bisa dilakukan di dalam masjid. Kemudian anak-anakku, yang berikutnya yang bisa dilakukan ataupun adab-adab di dalam masjid, yaitu ini ada dalil dulu ya, ada dalil dulu terkait dengan sholat tahiyatul masjid ya sebelum duduk. Dalilnya berbunyi, perhatikan, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada di antara kalian yang masuk masjid, hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini dasarnya ataupun dalilnya yang kita lakukan sebelum kita beramal. Itu ada hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Kemudian anak-anakku, ada berikutnya, yaitu menjaga kebersihan masjid. Menjaga apa? Kebersihan masjid. Ya. Jika masjid kita bersih, kita akan nyaman dalam beribadah dalam masjid, ya kan? Maka lihat masjid-masjid yang Masya Allah, yang terawat, yang terjaga, yang ada marbotnya ya, petugas di masjidnya itu, Masya Allah, masjidnya nampak bersih, ya, nggak ada kotoran sedikit pun, karena senantiasa dibersihkan. Ketika masuk masjid ya, ada AC-nya lagi ya, terasa makceles, wah itu enak sekali, akan nyaman, akan betah kita berada di dalam masjid. Di samping itu anak-anak kita juga harus bisa
membantu petugas masjid. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan ya, tidak mengotorinya, tidak membawa sampah ya, nggak bawa makanan ya. Anak-anak ke masjid bawa makanan terus makanannya bungkusnya dibuang sembarangan. Itu jangan. Maka kita ikut membantu menjaga kebersihan masjid. Sebab itu termasuk rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi dan termasuk tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu masjid. Nah, kalau kita niatkan dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, tidak mengotori masjid, apalagi coret-coret ya, kita niatkan itu semuanya mengikuti petunjuk Rasulullah, maka insya Allah itu juga akan makjur ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu anak-anakku ya, membuang kertas jangan, buang tisu jangan ya, meludah di lantai masjid jangan ya. Ya, sholat juga ketika memakai pakaian yang kotor jangan. Ya, atau ketika ke masjid pakai kaos kaki yang bau ya. Nah, jangan, itu mengganggu orang yang lain. Nah, itu diantara adab-adab di dalam masjid. Demikian anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini bisa difahami oleh anak-anakku sekalian. Kita lanjut pelajaran 9. Baik. Itu pelajaran 8 sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk di pelajaran yang ke-9, yaitu tentang sholat berjamaah. Apa namanya? Sholat berjamaah. Sholat yang dipimpin oleh imam di masjid. Nah, kenapa kita harus sholat berjamaah? Kenapa Ustadz kita harus sholat berjamaah? Kan sholat di rumah juga sama saja. Nah, lihat keutamaan sholat berjamaah. Apa keutamaan sholat berjamaah? Ya, kita lihat ya keutamaan sholat berjamaah. Satu hadis ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bisab'i syirina darajah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Masya Allah. Jadi ini keutamaan sholat berjamaah anakku. Nah, jadi jangan dianggap sama ya. Allah, sholat di rumah kan juga sama saja atau Ustadz, yang penting sholat, yang penting kita melakukan perintah Allah ya. Tidak. Kita raih keutamaan yang lebih utama lagi, maksudnya lebih banyak lagi pahalanya. Ya. Kalau kita sholat munfarid, sholat sendirian, itu hanya 1 derajat ya mungkin. Tetapi di sini Rasulullah kabarkan pada kita, bagi orang yang sholat berjamaah, Allah berikan dengan kebaikan 27 derajat. Dan itu merupakan perintah Rasulullah ataupun ajaran Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk meneladaninya. Artinya, sholat berjamaah itu wajib bagi kita, terutama bagi laki-laki ya, kita lakukan di masjid. Ingat ya. Jadi jangan malas-malesan anak-anakku ya. Kalian kan laki-laki ya. Laki-laki itu wajib ke masjid. Jadi ketika mendengar azan ya, ketika kalian sedang main game atau main apalah ya, main sepak bola dan lain sebagainya, anak-anak harus hentikan, segera pergi, bersiap-siap pergi ke masjid, karena kita cari, kita gapai, kita raih keutamaan yang luar biasa. Sekali lagi, tidaklah sama sholat sendirian di rumah ya, dengan sholat berjamaah di masjid. Meskipun sama-sama sholat, kalau di rumah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi dia melupakan perintah Rasulullah. Perintahnya apa? Kita diperintahkan untuk berjamaah ke masjid. Artinya kita kehilangan keutamaan, kita kehilangan sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau kita sholat di rumah, hanya menggugurkan kewajiban saja.
Gitu nggih. Baik, barakallahu fikum. Nah, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi terkait dengan sholat berjamaah, hadisnya sudah kita sampaikan. Kemudian kita lihat anak-anakku, kita simak kembali satu kisahnya orang yang buta, ya. Hadis orang yang buta yang dia itu datang ke masjid, ya. Maka bagaimana kita bisa mencontoh seorang sahabat tersebut meskipun dia buta, tetapi Rasulullah SAW pun juga perintahkan baginya untuk pergi ke masjid. Lihat, ketika Nabi Muhammad SAW itu awalnya memberikan izin kepada orang yang buta tersebut untuk sholat di rumah. Orang buta itu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Saya itu seorang yang buta dan tidak ada orang yang menuntunku untuk ke masjid. Maka apa kata Rasul SAW? Ya boleh, ya boleh. Jadi pertama itu Rasulullah membolehkan untuk orang yang buta sholat di rumah. Karena apa? Karena tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Nah, tetapi ketika orang itu mau kembali, mau pulang, mau izin pada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya padanya, sebentar, mungkin dalam bahasa kita seperti itu ya, sebentar. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar azan? Ya, tanya siapa? Tanya Rasulullah kepada siapa? Sahabat yang buta tadi. Apakah kamu mendengar azan? Maka orang tersebut menjawab, ya, ya wahai Rasulullah, saya mendengar azan, ya gitu. Ya. Maka jawab Nabi SAW ataupun beliau bersabda, maka wajib. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Setelah Nabi bertanya terhadap orang buta tersebut, apakah kamu mendengar azan? Dijawab iya. Maka Nabi katakan, maka wajib. Wajib apa? Maksudnya orang buta tersebut wajib pergi ke masjid meskipun keadaannya buta dan dia tidak memiliki penunjuk jalan. Nah itu anak-anak, Masya Allah luar biasa. Jadi kewajibannya itu sholat berjamaah itu sungguh luar biasa, sangat ditekankan. Ini terhadap orang buta saja wajib. Apalagi kita orang yang melek, orang yang tidak buta bisa melihat jalan ke masjid. Begitu ya? Jadi nanti kalau anak-anak sudah mendengar azan, ya, kalau pas abinya di rumah, ya, saudara laki-lakinya juga di rumah, diajak. Ataupun ketika anak-anak masih di rumah, diajak oleh abi untuk ke masjid, ya anak-anak segera ke masjid. Kalau melihat abinya kok belum ke masjid, anak-anak segera ingatkan, ayo bi, ke masjid sudah azan. Begitu ya. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk mengajak kepada orang tuanya untuk pergi ke masjid, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah anak-anak kisah seorang yang buta yang wajib pergi ke masjid. Ya, maka bisa disimpulkan, diambil pelajaran bahwasanya wajib bagi laki-laki untuk menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid. Sholat fardu ya 5 waktu itu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu wajib bagi laki untuk ke masjid kecuali kalau ada uzur, ada halangan. Nah kalau sholat sunnah bagaimana? Sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Kalau dikerjakan di masjid juga ada apa-apa, tapi afdolnya di rumah. Begitu anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, untuk namanya pelajaran sudah selesai kan ini untuk pelajaran kali ini di materi sholat berjamaah. Jadi tadi kita sudah murojaah tentang adab-adab di masjid, kemudian tentang sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kita bisa mengilmuinya untuk kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang kuat, jadikan kita orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, terutama menjaga adab-adab di masjid, dan kita bisa berjamaah 5 waktu di masjid. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala istimaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.